Selamat malam Bapak Ibu. Ya, kalau saya bertanya apa kabar di sana, Bapak Ibu bisa menjawab luar biasa di sini. Bisa ya Bapak Ibu, kita coba. Apa kabar di sana? Oke, itu baru tes Bapak Ibu. Sekarang yang beneran ya. Apa kabar di sana? Oke, buat tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini saya sangat senang sekali karena bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian yang sangat antusias untuk belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indiana. Saya yang akan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, bila mendengar kata keluarga, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Suami, istri, betul sekali. Mungkin kalau sebagai warga Purwokerto ketika mendengar kata keluarga yang kita pikirkan adalah bojoku sing ganteng dewek atau bojoku sing ayu dewek. Tapi mungkin Bapak Ibu itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri yang masih baru. Kalau sudah menikah 20 tahun, 25 tahun, 50 tahun, wis ora kelingan bojone sing ganteng, bojoku sing rewel, bojoku meriangen, atau mungkin uang sekolah anak dan banyak yang lainnya. Ternyata dalam kehidupan berkeluarga ada banyak sekali dinamika yang kadang-kadang itu membuat keluarga kita tidak baik-baik saja. Dan malam hari ini Bapak Ibu, tema soft opening Gading Konseling Purwokerto adalah memberi pengharapan menuai pertumbuhan. Malam hari ini kita tidak mencari keluarga yang sempurna, tapi justru kita akan hadir bersama-sama untuk belajar bagaimana melihat pengharapan di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja, bahkan memberikan pengharapan untuk orang-orang di sekitar kita yang kondisinya mungkin membutuhkan pertolongan. Dan sebelum kita memasuki materi yang sangat menarik, mungkin Bapak Ibu yang hadir sudah mulai bertanya-tanya ya. Sebenarnya kalau membicarakan tentang Gading Konseling itu pelayanannya apa aja? Lalu saya sebagai warga Purwokerto, kalau mau konseling itu tempatnya di mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan mengundang Bapak Pendeta Michael Christian selaku Executive Director dari Gading Counseling and Empowerment Center untuk memberikan gambaran singkat tentang pelayanan ini. Kepada Pak Michael dipersilahkan, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Thank you Indi. Selamat malam Bapak Ibu. Boleh tanya yang tadi pagi datang ada berapa orang? Oh, lumayan, puji Tuhan. Jadi udah pada tahu ya. Nama saya Michael Christian. Saya minta maaf suara saya masih belum prima. Berharap nanti malam lebih baik. Bapak Ibu, sedikit saya perkenalkan. Tadi video-video ada, bahkan ada lagu, ada ceritanya begitu ya. Lalu ada film 5 menit konseling. Itu dibuat tahun 2020. Bertepatan dengan Gading Counseling itu lahir. Kenapa namanya Gading Counseling? Karena sebetulnya lokasinya di Kelapa Gading di Jakarta. Dan begitu 2020 kami itu muncul, langsung COVID. Jadi Februari seperti ini, tanggal 20 kami soft opening. Begitu mau grand opening di bulan Maret, tiba-tiba sudah lockdown. Nah di situ kami berpikir, gimana caranya suatu pusat konseling yang didesain untuk bisa menolong orang lain, ternyata sebelum bertumbuh udah dihantam badai COVID gitu ya. Jadi pilihannya adalah kita berkembang, kita layu sebelum berkembang, atau kita mau bertumbuh. Akhirnya kita bilang kita harus bertumbuh, dan itu yang jadi value dari Gading Counseling, bahwa kami ingin semua orang, baik konselor-konselor di dalamnya maupun juga setiap pribadi yang Tuhan percayakan itu bertumbuh. Maka mulailah kami bikin video-video yang kreatif, 5 menit konseling gitu ya, lalu bikin musik, tadi ada
Pak Jakob Mulyadi yang jadi ketua panitia juga, jadi bosnya begitu ya. Lalu kami bikin segala macam. Bahkan kami tadinya konseling selalu on site, bertemu dengan orang satu persatu. Di bulan Februari atau Maret 2020 kami harus beralih ke Zoom. Dan tadinya nama Gading Counseling dipakai untuk menolong orang-orang di daerah Kelapa Gading. Ternyata dari situ kami menolong banyak orang. Ya jadi bukan hanya daerah Kelapa Gading, tapi di luar Jakarta sampai di luar negeri. Klien kami dari Jepang, dari Amerika, dari Sydney, Australia, dari India, dari UK itu bisa konseling. Jadi kami melihat oh ternyata di dalam kesempitan, di dalam pergumulan itu ternyata ada jalan. Nah itu juga yang kamu bawa. Ya sebetulnya kalau sedikit ngelihat grafik, mungkin Pak Dedi bisa tunjukin grafik Gading Counseling dari 2013 ya, Live Spring dulu namanya, sampai 2025. Dulu kita memulai pelayanan dengan nama yang lain. Lalu itu terus naik jumlah kliennya, jumlah sesinya, jumlah orang yang baru terus naik. Tapi karena suatu masalah 2019 kita harus tutup. Baru 2020 kita buat lagi di tengah-tengah COVID. Tapi ternyata naik terus sampai sekarang terus naik. Artinya apa? Kebutuhan konseling begitu besar. Dan saya percaya bukan cuma di Jakarta, tapi juga di Purwokerto. Nah yang betul-betul spesial Bapak Ibu, tadi pagi kita merayakan HUT-nya Gading yang ke-6 tahun, masih muda lah ya kalau dilihat dari 2020. Tapi sebetulnya Purwokerto hari ini bisa memiliki satu pusat konseling itu karena satu inisiatif dari seorang ibu yang mengajak ibu lainnya, sehingga tim pengurus itu adalah ibu-ibu semua yang punya hati supaya Purwokerto itu juga bisa diperhatikan kesejahteraan psikologisnya. Ya, ini timnya. Jadi di depan ini kami berharap tim ini bisa berkembang, bahkan generasi muda gitu ya. Jadi izinkan saya mengundang tim dari Gading Counseling Pusat, Pak Jakob Mulyadi dan tim, dan juga tim dari Gading Counseling Purwokerto. Silakan maju ke depan biar Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mengetahuinya ya. Ini adalah tim kami, Pak Dedi, Ibu Sandra, konselor yang akan ditempatkan di Gading Counseling di Purwokerto, khususnya pada saat nanti grand opening. Setelah hari ini soft opening, hari Senin, Selasa, Rabu kami akan terima konseling on-site. Lalu setelah itu berubah ke online. Sampai renovasi selesai, baru mereka berdua akan melayani, setelah itu akan ditambah dengan tim-tim yang lain. Tapi ini rekan-rekan dari Purwokerto. Siapa yang belum kenal? 4 orang, 5 orang, ibu-ibu ada yang belum kenal? Kayaknya sudah kenal semua ya. Nah mungkin Bu Inge bolehlah memperkenalkan siapa-siapa aja tim dari Purwokerto. Selamat malam Bapak Ibu, senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Bapak Ibu dan khususnya yang tadi pagi sudah datang. Mudah-mudahan tidak bosan melihat kami karena tadi sudah diperkenalkan ya. Ya Bapak Ibu, ini Mia, nanti kami ini dengan Bu Kristiana dan lain-lain akan membantu Bapak Ibu bila butuh info tentang bagaimana sih mau konseling saya ini, terus kapan waktunya gitu ya, nanti saya akan. Nah ini Mia, ini Bu Ai, ini Ibu Kristiana, pembina kita, sesepuh kita, kemudian ini Ibu Lucy, ya dan saya sendiri Ibu Inge. Jadi Bapak Ibu sedikit info, kalau yang ingin konseling itu nanti kita akan bagikan kartu nama ya, Bapak Ibu ada ya, ada kartu nama di belakang, nanti kita akan bagikan, Bapak Ibu bisa WA ke nomor yang ada, nanti akan dijadwal kapan waktunya. Begitu ya Bapak Ibu ya, jangan pernah ragu, kita jangan bilang konseling, kita bilang kita mau ngobrol judulnya. Oke? Ya, terima kasih Pak Michael. Terima kasih Bu Inge dan tim, dan ini tim dari Jakarta,
Pak Jakob Mulyadi adalah ketua panitia buat HUT dan soft opening. Dia juga ketua steering committee yang menjembatani Jakarta dengan Purwokerto. Lalu ada Lilian, tim admin, dia seperti sekretarisnya puluhan orang. Ya, kami punya 17 orang yang melayani sebagai konselor. Ibu Lilian yang ngatur semua. Ya, Ibu Rika juga mensupervisi apa yang dikerjakan, baik admin dan juga bertemu dengan klien ya. Pak Dedi dan Bu Sandra yang akan ada di sini dan Ibu Sylvia ke depan dong Bu. Dia adalah General Manager Gading Counseling yang juga hari ini akan melayani Bapak Ibu. Terima kasih, saya berharap berdoa apa yang diberikan hari ini bisa menolong kita semua dan menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan memberkati ya. Ya, Pak tambah, Bapak Ibu tambahan, kita akan ada full timer di Purwokerto 2 yaitu Pak Dedi dengan Ibu Sandra. Ini full timer kita nanti di ruko nomor 61. Bapak Ibu, rukonya kelihatan sekali dari perempatan Karangkobar, tidak jauh sebelahan sama notaris ya. Iya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam. ya Bapak Ibu, jadi sekarang kita sudah tahu ya kalau warga Purwokerto butuh teman ngobrol atau teman gendu-gendu rasa, kita sudah ada pusat konseling yang profesional. Gading Konseling selain memberikan layanan konseling, ada juga buku yang dapat Bapak Ibu beli dan Bapak Ibu baca. Ini buku yang pertama, Giving Hope, Reaping Growth, harganya 60.000. Jika Bapak Ibu tertarik bisa mengunjungi meja registrasi yang di belakang tadi. Lalu selanjutnya ada juga buku My Healing Page, ini fungsinya untuk jurnal harian Bapak Ibu yang tentunya akan sangat membantu kita dalam journaling. Sama ada di meja registrasi juga, harganya 200.000. Tapi Bapak Ibu akan lebih menguntungkan apabila Bapak Ibu belinya bundling. Kalau Bapak Ibu beli buku yang tadi di awal dan jurnal ini, Bapak Ibu bisa mendapat harga 250.000. Jika tertarik bisa langsung mengunjungi meja registrasi di belakang. Dan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Inge, Bapak Ibu bila ingin konseling bisa langsung menghubungi admin dan diadakannya baru via online. Untuk via onsite-nya ditunggu informasi selanjutnya. Dan malam hari ini kita sudah tiba di menu utama kita, yaitu kita akan membahas topik yang sangat menarik, apakah keluarga kita baik-baik saja. Untuk mengupas tuntas hal ini telah hadir bersama-sama dengan kita seorang konselor profesional yang dia bukan hanya akan berbicara tentang teori tetapi juga sudah mengalami praktik sehari-hari melalui banyak sesi konseling. Beliau adalah Ibu Sylvia Kurniawan, SE, SPSI, MTH in Counseling. Beliau merupakan General Manager dari Gading Counseling, seorang konselor senior yang memiliki hati yang sangat peka terhadap dinamika keluarga, pasangan, dan pengembangan diri. Beliau juga aktif memberikan pelatihan dan seminar di berbagai kota. Dan malam hari ini Ibu Sylvia Kurniawan jauh-jauh dari Kelapa Gading, betul Ibu Sylvia, datang khusus spesial untuk kita. Oleh karena itu mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Sylvia. Terima kasih Indi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar di sana? Wah, kayaknya belum kompak nih. Apa kabar di sana? Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, mungkin tema kita hari ini terdengar seperti pertanyaan yang cukup biasa aja ya sebetulnya ya. Pertanyaan yang mungkin sangat wajar ditanyakan sehari-hari. Kamu gimana kabarnya? Baik-baik aja? Tapi kali ini kita melihat lebih jauh. Apakah keluarga kita baik-baik saja? Mungkin keluarga kita adalah keluarga yang terbiasa makan malam bersama,
terbiasa pergi jalan sama-sama, ataupun punya waktu quality time bersama-sama. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ya Bapak Ibu, apakah keluarga kita benar-benar baik-baik aja? Kenapa sih ini dipertanyakan? Kita lihat ya kenyataannya. Kenyataannya kita melihat banyak sekali berita-berita, ini semua terjadi di dalam keluarga. Mungkin seolah terkesan jauh, itu di sana, itu lebay, itu ekstrim. Tapi Bapak Ibu, berita-berita seperti ini sangat jarang kita temukan beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Bayangkan aja ketika kita bisa mendengar berita tentang anak SD yang bunuh diri, yang sempat viral beberapa saat lalu di NTT. Dan yang terbaru, adik aniaya kakak kandung, dan itu di Kelapa Gading. Makanya waktu baca beritanya saya langsung syok, di Kelapa Gading. Dan semua ini adalah berita-berita di tahun 2026. Selain ini, kenyataan yang kita perlu lihat lagi. Nah, ini saya research, tingkat pernikahan di Jawa Tengah ternyata turun Bapak Ibu. Turunnya sebesar 27% di tahun 2024 dibandingkan tahun 2018. Loh, itu kan 2024? Iya. Badan Pusat Statistik cuma menyajikan data sampai 2024. Jadi ini data terbaru. Nah, selain itu, alasan perceraian tertinggi di Indonesia ternyata adalah pertengkaran terus-menerus. Itu besarnya 58,66%. Bapak Ibu tahu nggak? Hal lain yang menjadi alasan ketika survei ini dibuat, yang pertama ada zina atau selingkuh, ada mabuk, ada memakai obat, ada judi, ada orang yang dipenjara, ada poligami, bahkan KDRT, kemudian ada kawin paksa, murtad, masalah ekonomi. Tapi ternyata ini yang paling tinggi. Kira-kira nih ya Bapak Ibu, seberapa tinggi atau seberapa persen perceraian terjadi karena judi? Kan belakangan ini lagi cukup ramai juga ya tentang judi online. Kira-kira berapa persen? Tebak-tebakan aja. Berapa persen pernikahan yang berakhir karena masalah judi? 10, 30. Berapa? 5%. Belum ada yang mendekati. Bapak Ibu tahu perceraian yang terjadi karena judi besarnya 0,4%. Yang kedua, kira-kira nih alasan perceraian karena KDRT berapa persen? KDRT loh ini. Berapa persen? Berapa? 2, 3. Ada lagi yang mau menawar lebih tinggi? 2, 3, 10. Belum ada yang mendekati. KDRT, perceraian yang terjadi karena KDRT sebesar 1,49%. Jadi Bapak Ibu, semua fenomena yang kita pikir bisa jadi alasan perceraian terbesar, dari orang selingkuh, orang KDRT, mabuk, itu ternyata persentasenya segitu kecilnya loh. Dan konflik itu sampai 58,66%. Dan ada juga survei yang mengatakan, apa sih faktor pemicu kecemasan terbesar di bulan Ramadan tahun kemarin? Ternyata yang paling tinggi itu konflik atau tekanan keluarga. Bukan yang lain-lain, konflik atau tekanan keluarga. Yang mana bulan Ramadan itu kan biasa bulan dimana kita makin akrab dengan keluarga. Bulan dimana kita semakin banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Dan ada lagi nih masalah, provinsi dengan PHK terbanyak, ternyata Jawa Tengah tuh paling tinggi. Bahkan dibanding DKI Jakarta. Nah, ini baru di tingkat pernikahan. Kita lihat sedikit lagi data yang lain. Ternyata 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Dan ini masih data di 2022. 1 dari 3 remaja yang ada di sekitar kita.
Kemudian ada lagi gejala depresi dan kecemasan pada anak sekolah dan remaja 5 kali lebih tinggi daripada orang dewasa dan juga lansia. Ini data terbaru juga 2026. Ini data yang didapatkan dari hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Menkes. Dan usia 16 sampai 24 tahun itu terbukti sebagai usia di mana paling kritis nih muncul masalah dengan kesehatan mental. Dan 15 sampai 24 itu juga prevalensi depresi yang tertinggi. Jadi usia-usia segini tuh punya kecenderungan untuk bisa memiliki depresi paling di situ. Dan sayangnya Bapak Ibu, hanya 4,3% orang tua yang menyadari kalau remaja mereka itu membutuhkan bantuan terkait kesehatan mental. Banyak orang tua menganggap, ini cuma sedih doang, ini cuma bandel doang, ini anak cuma caper doang, cari perhatian doang. Sehingga berpikir bahwa gangguan emosional ini ya nanti juga baik sendiri, diemin aja. Sayangnya seperti itu. Nah, di sisi lain, ini juga mengakibatkan pada apa? Sebagian besar remaja kita yang jelas-jelas mereka memiliki masalah kesehatan mental tertinggi tadi, terus tidak mencari pertolongan profesional. Dan kalau bukan dari pertolongan profesional, bukan dari keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman, mereka akan mencari dengan hal yang paling dekat, yaitu media sosial. Yang jelas-jelas gak akan ngejudge mereka, yang jelas-jelas bisa diakses kapan aja, tapi juga yang jelas-jelas kita tidak bisa validasi informasi dan kebenarannya. Jadi dari anak-anak muda yang mengalami depresi, cuma 10,4 yang mencari pengobatan. Bahkan cuma 2,6% yang mengakses bantuan konseling. Bahkan mayoritas datang konseling itu cuma sekali. Jadi ini loh kondisi yang ada di sekitar kita. Segitu menyedihkannya, segitu rasanya itu membebani lah buat kita melihat keadaan yang ada di sekitar kita. Dan ini adalah keadaan yang sangat nyata terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu, dari luar semuanya bisa terlihat baik-baik saja. Dari luar. Namun seringkali di balik itu semua ada luka emosional yang tidak pernah dibicarakan. Ada luka emosional yang tidak terlihat. Karena apa? Karena tadi orang tua aja menganggap gangguan emosional ini nanti akan membaik kok dengan sendirinya. Mungkin ini adalah kalimat-kalimat yang akan cukup familiar. Mungkin ini adalah kalimat-kalimat yang pernah kita dengar, pernah kita dapatkan dari orang tua kita. Aku ini anak pertama. Aku harusnya jadi contoh buat adik-adikku. Aku anak pertama, tanggung jawabku tuh paling besar. Aku anak pertama, aku harus ngertiin semua orang. Aku harus bersyukur, banyak berdoa. Mama bilang kalau ada masalah, kamu doain aja. Kalau marah, gak boleh, dilarang, gak boleh marah-marah, gak baik. Kalau kamu nangis, kamu cengeng. Perasaanku gak penting, udahlah diam aja. Daripada diomongin nanti disuruh doa doang, daripada diomongin nanti malah dipikir yang enggak-enggak. Masalah keluarga itu tabu, aib, gak boleh ada yang tahu. Aku harus jadi anak yang baik, gak boleh ngerepotin, gak boleh nyusahin. Kalau bisa sendiri, kerjain semua sendiri. Ya orang tua udah bayarin sekolah aku, jadi udah sepantasnya dong aku balas budi. Aku harus jadi anak pintar, aku harus berprestasi. Jangan sampai bikin papa marah. Gak boleh bikin salah. Kalau nanti papa marah aku bisa kena pukul. Aku harus ngertiin papa mama. Mereka udah capek, aku gak boleh nambahin beban. Apakah Bapak Ibu ada yang cukup familiar dengan kalimat-kalimat seperti ini? Ini kalimat-kalimat yang seolah-olah buat kita normal, seolah-olah ya udah emang jadi orang tua kan gitu. Jadi anak emang harusnya gitu. Harusnya itu memang seperti apa sih?
Setidaknya ini semua adalah kalimat-kalimat yang real, kalimat-kalimat yang nyata, yang memberikan luka, dan itu akan terbawa sampai kita dewasa. Kalimat-kalimat ini yang membentuk bagaimana kita berelasi dengan diri kita sendiri, bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Apakah ini semua adalah standar yang normal, standar yang bisa diikutin? Enggak. Nggak boleh bikin salah. Mungkin nggak sih manusia nggak bikin salah? Nggak mungkin. Jadi ternyata kalimat-kalimat seperti ini juga menunjukkan sebuah aturan dalam keluarga. Menunjukkan sebuah pola. Kalau ada apa-apa nggak usah diomongin, diem. Kalau kita punya masalah dalam keluarga, it stays in the family. Cuma di dalam keluarga kita aja yang tahu. Nggak usah cerita ke siapa-siapa. Nggak usah ngerasa sedih gitu aja kok sedih. Tuh, udahlah nggak ada apa-apanya. Don't feel. Dan terakhir, nggak ada orang yang bisa dipercaya. Mungkin kalimat nggak ada orang yang bisa dipercaya ini tidak secara langsung diungkapkan. Tapi ini secara tidak langsung ditunjukkan. Gimana contohnya? Ketika kita lagi cerita ke orang tua kita, tapi malah dibales sama orang tua kita. Kamu gini aja cek. Berarti kita melihat orang tua kita nggak bisa dipercaya. Orang tua kita tidak memberikan tempat yang aman. Padahal dengan kalimat-kalimat yang tadi seolah tuh gak ada apa-apanya dalam tanda kutip, seolah-olah itu kalimat yang cukup normal. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan seandainya rule atau aturan yang seperti ini juga berlaku dan kita jalankan di dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Ketika kita berelasi dengan anak kita, ketika kita berelasi dengan pasangan kita, ketika kita berelasi dengan rekan-rekan kita. Relasi seperti apa yang akan kita bangun? Keluarga seperti apa yang akan kita bangun? Dalam banyak keluarga, kita diajari jangan merepotin orang lain. Tadi masalah rumah jangan dibawa keluar. Jadi orang harus bersyukur, jangan ngeluh-ngeluh. Mungkin ini juga kalimat-kalimat yang cukup familiar. Tapi sebetulnya Bapak Ibu, ini mungkin sebetulnya adalah sebuah cara buat kita belajar bertahan. Bertahan terhadap apa? Bertahan terhadap sistem dalam sebuah keluarga yang sudah dibangun. Kita harus ngikutin aturan-aturan tadi buat apa? Supaya kita bisa bertahan. Supaya kita bisa tetap ada di dalam keluarga itu dan seolah diterima oleh keluarga kita. Dan menariknya, seringkali ya, hal-hal yang tadi kita lihat lahirnya itu dari niat yang baik. Orang tua mau mengajarkan yang baik. Tapi seringkali niat yang baik tidak berlangsung, tidak menghasilkan hal yang baik juga. Nah, Bapak Ibu, menjadi kuat memang membantu kita untuk bertahan menghadapi hal-hal yang tadi. Tapi belum tentu membantu kita untuk pulih. Contohnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau ada yang pengen cerita, kita terbiasa langsung cut to the solution. Oh, kamu harusnya kayak gini. Aku lagi sedih, tadi dimarahin papa, tadi dimarahin mama, atau aku lagi sedih karena suamiku begini, suamiku begitu. Oh, kamu harus kayak gini, kamu harus begitu. Kita langsung cut to the solution, langsung berusaha memberikan solusi, berusaha ngasih jalan keluar. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa untuk memproses perasaannya. Kita tidak terbiasa memproses apa yang lagi terjadi. Ketika teman kita cerita, sebenarnya yang dibutuhin apa sih? Kita tanya enggak yang dibutuhin apa? Apakah betul yang dibutuhkan hanya sekedar solusi doang? Dan ketika sedang lelah atau sedang sedih, kalau ditanya gimana kabarmu? Pasti jawaban template akan selalu kita berikan baik-baik aja, oke-oke aja. Tapi kalau ditanya lebih jauh, apanya yang baik? Belum tentu orang bisa menjawab. Apanya yang baik-baik aja? Biasa orang akan terdiam. Iya ya, apa yang baik-baik aja? Dan kita sendiri mungkin terbiasa juga melakukan hal yang sama ke diri kita. Ketika kita lagi capek, lagi sedih, enggak apa-apa, masih bisa, enggak apa-apa, lanjutin lagi. Dan ketika terjadi konflik, kita memilih untuk diam. Karena itu yang kita belajar dari dulu.
diam supaya masalahnya nggak tambah gede, diam supaya nggak tambah dimarahin, diam supaya nggak ada yang dihukum. Tapi apa dampaknya ketika itu semua tetap kita jalankan dan lakukan seperti itu? Jelas konfliknya nggak akan selesai. Karena ketika kita diam, kita tidak pernah sedang menyelesaikan sebuah masalah. Kita mendiamkan dan mengubur masalah itu. Emosi udah pasti dipendam karena nggak ada tempat yang aman untuk kita mengeluarkan emosi, nggak ada tempat yang aman untuk kita menyampaikan apa yang sedang terjadi. Dan yang pasti akan ada jarak emosional yang melebar. Gimana nggak melebar kalau misalkan kita nggak menemukan relasi yang aman, tempat yang aman untuk kita mengungkapkan, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan emosional kita, menyampaikan apa yang sebenarnya kita rasakan tanpa takut untuk dihakimi atau bahkan dinasihati. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, keluarga bisa tetap berjalan tanpa benar-benar terhubung. Keluarga bisa tetap berjalan tanpa benar-benar terhubung. Ayah tetap pergi ke kantor mencari kerja, cari nafkah, mama tetap di rumah ngurus rumah, masak, ataupun ikut bantuin kerja, anak tetap pergi sekolah. Semua menjalankan perannya masing-masing. Keluarganya berjalan, tapi relasinya nggak ada, koneksinya nggak ada. Nah, kita mau melihat bahwa kenapa sih hal-hal seperti itu bisa terjadi? Bapak dan Ibu, setiap generasi itu hidup dengan tekanan yang berbeda. Nah, kita lihat dari sini mungkin lebih jelas ya. Di silent generation, kita perlu memahami yang sedang terjadi apa sih. Buat orang-orang yang lahir di tahun 1928 sampai 1945, yang mereka hadapi itu adalah masa perang, mereka menghadapi kelaparan, ada perpindahan paksa, hidup serba sulit. Dalam kondisi yang seperti itu, luka yang dialami itu apa sih? Udah pasti kehilangan dan juga rasa tidak aman. Bayangkan kita di dalam kondisi masa perang, kelaparan, jadi yang kita butuhkan itu apa sih? Survive. Cuma butuh bertahan hidup. Disiplin itu lebih penting daripada perasaan. Sehingga sulit mengekspresikan emosi, terbiasa memendam perasaan. Dan ketika kita hidup di zaman itu, tentu sebagai orang tua, karena itu cara kita bertahan hidup, cara itu juga yang kita wariskan, kita aplikasikan ketika mendidik anak-anak kita. Jadi dengan keadaan masa perang tadi, yang paling penting bertahan hidup, itu hal yang sangat wajar. Yang kedua, masuk ke generasi baby boomers. Tahun 1946 sampai 1964 kelahirannya. Di dalam kondisi zaman apa? Perang udah mulai nih, udah mulai turun. Jadi udah mulai masa pembangunan dan stabilitas mulai dibangun. Di masa seperti itu, karena juga sama berusaha bertahan hidup, tapi dalam kondisi yang berbeda, yang dialami apa? Kurang kehangatan. Karena semua orang berusaha untuk bisa membangun stabilitas. Semua orang berusaha untuk membangun. Pengen bisa punya rumah yang tadinya pas masa perang mungkin gak kepikiran. Terus keyakinannya apa? Aku harus sukses. Karena tujuannya stabilitas tadi buat si baby boomers. Dan pola pengasuhan yang diturunkan apa? Karena tujuannya adalah sukses dan stabilitas. Bagi mereka, kasih sayang itu dikaitkan dengan prestasi. Dan dampaknya pada anak merasa tuh harus berhasil supaya bisa dicintai dan anak jadi cenderung perfeksionis. Oke, kita masuk ke selanjutnya, Gen X. Kelahiran 1965 sampai 1980. Kondisi zamannya gimana? Perang udah lewat, pembangunan udah mulai dibangun, stabilitas sudah mulai terbentuk. Mereka berusaha menjaga stabilitas. Jadi orang tua sibuk bekerja. Tapi sayangnya di masa itu juga mulai banyak perceraian. Karena orang tua sibuk bekerja, kurang pendampingan secara emosional. Jadi kayaknya apa? Aku harus kuat, aku harus mandiri. Dan pola pengasuhan yang diturunkan jadinya anak tuh diajarin gak boleh manja, jangan terlalu ngandelin orang lain. Karena balik lagi tujuannya itu supaya dia bisa menjaga stabilitas. Jadi dampaknya apa? Buat anak-anak yang mempunyai orang tua dari generasi X, anak-anaknya akan cenderung terlalu mandiri, sulit buat kita bantuan untuk atau membuka perasaan. Nah, Bapak Ibu, ini baru 3 generasi.
Mungkin Bapak Ibu udah mulai ada yang merasa relate karena ada di generasi tersebut. Kita lihat generasi yang selanjutnya. Kita masuk ke Gen Y atau yang disebut juga dengan milenial. Kelahiran tahun 81 sampai 96. Nah, kondisi zamannya udah beda lagi nih sekarang. Udah mulai ada ketidakstabilan ekonomi, budaya kerja keras, tapi di sini adalah saat dimana orang mulai sadar tentang kesehatan mental. Jadi luka utama yang dialami apa? Ada kecemasan dan kelelahan secara emosional. Keyakinannya aku harus memperbaiki pola yang lama. Karena mereka udah mulai aware, ini ada yang nggak beres, ini ada yang nggak bisa terus dilanjutkan. Jadi pola pengasuhannya ketika mereka menjadi orang tua, mereka mungkin lebih terbuka secara emosi. Tapi seringkali karena mereka baru mencoba untuk terbuka secara emosi, batasannya masih belum jelas. Dan dampaknya apa? Anak tuh jadi mudah kewalahan, mudah emosi, dan jadi bingung. Sebenarnya batasan itu gimana sih? Gitu. Terus kita masuk ke Gen Z, yang sekarang ini juga cukup ramai ya membicarakan tentang Gen Z. Kelahiran 97 sampai 2012. Kondisi zamannya udah semakin cepat lagi perubahannya. Karena ini masuk era media sosial. Dan kita tahu ketika teknologi mulai masuk, media sosial mulai masuk, artinya perubahan yang terjadi sangat cepat. Kita bisa mendapatkan berita dengan begitu mudah, beda banget sama sebelumnya ketika kita masih nungguin koran. Nah, di masa ini mereka mulai ngerasain yang namanya kebingungan identitas. Secara mental mulai lelah karena tadi perubahan cepat, informasi terlalu banyak. Dan karena di atasnya udah mulai sadar kesehatan mental, Gen Z ini punya keyakinan, oke, aku harus paham dan aku harus pulih, mulai pengen menyembuhkan diri. Jadinya ketika dia mengasuh, punya anak, dia mulai belajar untuk memvalidasi emosi anaknya. Dan dampaknya, dampaknya ada positifnya. Secara emosi anak tuh lebih sensitif, lebih bisa ngakuin apa yang dirasakan. Tapi jadi seringkali kesulitan dengan disiplin dan konsistensi. Dan kita saat ini berhadapan dengan Gen Alpha yang paling terakhir. 2010 sampai 2025. 2026 udah generasi beta, udah berubah lagi. Di Gen Alpha ini mereka lahir di era digital, bahkan disebut sebagai digital native. Dari lahir itu udah mulai teknologi. Semuanya udah berlayar, udah AI, overstimulasi, terlalu banyak stimulan. Bayangin aja begitu lahir, udah muncul layar yang udah tinggal dipencet-pencet dan begitu banyak warna. Yang mana sebenarnya tidak cukup baik untuk pertumbuhan mereka. Kemudian masuk masa pandemi juga. Dan orang tuanya lebih sadar lagi akan mental health. Tapi karena kondisi tadi, lahir di era digital, overstimulasi, fokus mereka juga jadi pendek, attention span semakin pendek. Bapak Ibu cukup aware gak dengan belakangan ini ketika koran udah mulai hilang, buku-buku cetak udah mulai hilang, bahkan berita yang kita baca semakin lama semakin dipersingkat. Dari yang kita bisa baca tadinya misalkan mau belajar sesuatu, kita butuh baca satu buku, sekarang kita tinggal swipe di Instagram, udah ada yang rangkumannya. Bahkan dengan teknologi yang terbaru, kita bisa masukin beberapa buku dan minta AI untuk summarize. Simpulkan isi buku ini apa sih? Bahkan dia bisa bikin PPT-nya juga. Tapi ini enggak, ini hasil murni pribadi. Nah, luka-luka yang dialami apa sih di masa ini? Karena overstimulasi, mereka nggak bisa meregulasi emosi. Jadi ketergantungan sama distraksi. Karena attention span-nya tadi rendah. Jadi butuh distraksi terus-terus. Baru baca dikit pindah, baru baca lihat dikit pindah, main dikit pindah. Saya ada klien umur 5 tahun yang ketika datang tuh baru main sebentar. Kita tuh kalau buat anak-anak biasa menggunakan mainan-mainan, entah itu yang ada kotak emosi atau mainan yang hewan-hewan di kebun binatang. Nah itu menolong mereka buat biasa bercerita. Tapi beda banget ketika mereka itu main. Jadi misalkan susun, baru susun bentar, bosan ganti. Jadi dalam 1 jam itu, enggak, mereka nggak sampai 1 jam. Biasa kalau anak-anak 40 sampai 50 menit itu mereka bisa ganti sampai 5 mainan. Jadi kayak berubah-ubah. Sebentar lagi aduh bosan. Jadi sebegitu pendeknya attention span mereka. Ya, kalau sebenarnya mau dilihat lagi dalam keluarga pun
karena nggak pernah diberikan perhatian di rumah, jadi mau nggak mau dia cari mainan sendiri, mau nggak mau main dengan dirinya sendiri, berusaha cari apa aja. Tapi kan anak-anak juga butuh yang namanya relasi. Jadi kalau orang tua nggak hadir, dia mau main sama siapa, akan cepat bosan juga dengan segala mainan. Nah, jadi kalau kita balik ke sini, secara pola pengasuhan mungkin lebih emosional aware, lebih aware secara emosional, bisa lebih protektif, tapi lebih cepat juga nenangin anak dengan distraksi. Jadi semakin tidak heran ya kalau kita ke mall, duduk di food court, atau kita lagi pergi ke tempat makan, melihat keluarga-keluarga ada anak kecil di depannya ada iPad, di depannya ada HP. Kenapa? Itu yang paling gampang buat bikin mereka diam dan gak ngeganggu orang tuanya makan. Dampaknya apa? Toleransi frustrasinya rendah banget. Ketika ada hal yang bikin mereka nggak suka, mereka akan gampang untuk marah. Mereka akan gampang untuk mengekspresikan emosinya dengan misalnya tantrum. Karena toleransinya segitu rendahnya. Dan karena fokusnya pendek, jadi sulit untuk bisa konsentrasi jangka panjang. Dan selain itu, regulasi emosinya jelas belum matang. Dan sangat sensitif secara emosional. Nah, Bapak Ibu, tadi kita baru melihat satu bagian doang. Kenapa keluarga perlu dipertanyakan baik-baik aja atau enggak? Karena setiap keluarga lahir di generasi yang berbeda. Pergumulan mereka aja beda, kondisi zamannya aja beda. Jadi dengan perbedaan kondisi itu jelas kita nggak bisa menggunakan pola asuh yang kita dapatkan untuk diturunkan lagi ke anak. Karena kondisinya beda, konteksnya beda. Jadi sebetulnya gak ada generasi yang sempurna, tapi juga gak ada generasi yang salah. Karena setiap generasi hanya belajar bertahan dengan cara yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa di sisi lain, kayak tadi yang kita lihat, setiap orang tua, anak, anggota keluarga punya kondisi yang berbeda, kondisi zaman yang berbeda. Orang tua yang sama tidak selalu menjadi orang tua yang sama. Saya 3 bersaudara, saya anak pertama, saya punya 2 orang adik laki-laki, yang pertama beda 3 tahun, yang kedua beda 5 tahun. Ketika saya lahir sebagai anak pertama, papa saya lagi dalam keadaan yang sangat susah. Ketika adik saya yang kedua lahir, papa saya sedang di masa jayanya. Ketika adik saya yang ketiga lahir, papa saya lagi bangkrut. Jadi Bapak Ibu, gak bisa kita bilang orang tua yang sama akan menjadi orang tua yang sama. Karena setiap anak lahir di fase kehidupan orang tuanya yang berbeda. Cara pengasuhannya pasti akan sangat berbeda. Ketika saya lahir sebagai anak pertama, orang tua saya baru pertama kali jadi orang tua. Foto saya paling banyak pastinya. Dan yang kedua, karena saya anak pertama, tuntutannya itu paling banyak. Kamu harus jadi contoh, kamu harus jadi teladan, kamu gak boleh sampai bikin salah, kamu harus ngurusin adik-adikmu. Nah, itu anak pertama. Kemudian adik saya yang kedua, karena dia lahir ketika papa lagi masa jaya-jayanya, dia paling disayang sama papa, karena dia agak hoki. Ketika dia lahir, papa lagi dalam masa, waktu itu papa bikin percetakan dan dapat order rumah yang gede, sehingga itu membantu pekerjaannya. Jadi papa tuh lebih, bahasanya apa yang lebih tidak terlalu menuntut dibanding ke saya. Terus udah gitu, ini anak cowok, anak pertama cowoknya, jadi kayak lebih disayang, lebih dimanja. Nah, anak ketiga lahir, adik saya yang paling kecil, karena itu posisinya papa baru bangkrut, karena ditipu orang, jadi kondisi emosional papa juga lagi gak oke. Dia gak terlalu hadir, dan adik saya yang paling kecil jadi gak terlalu diperhatikan. Nah, sepanjang perjalanan kehidupan, walaupun orang tua kami sama, cara kami untuk mengekspresikan emosi sangat berbeda semuanya. Saya tipikal yang akan lebih banyak memendam, karena tadi yang cocok ya, anak pertama dengan segala macam represinya. Anak kedua sangat ekspresif, karena dari awal udah dikasih ruang kan. Dari awal sama papa, oh iya kamu mau apa, didengarin, dibaik-baikin. Jadi dia sangat ekspresif. Tapi sisi lainnya, karena dia sangat ekspresif, ketika dia lagi sangat marah, di rumah saya pintunya ada lubang.
Jadi itu anak yang kedua. Nah, anak yang ketiga ini juga mix antara saya dan adik saya yang kedua. Yang pertama, jadi dia tipikal yang memendam, tapi akan ada saatnya dia meledak. Nah, kami dari orang tua yang sama, jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi sebetulnya lahir dalam kondisi yang berbeda. Dan itu pasti balik lagi akan mempengaruhi bagaimana orang tua mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Dan itulah salah satu yang membuat kita mungkin nggak sadar punya luka-luka yang tidak terlihat. Kayak kalau misalkan kita pergi kecelakaan, kita bisa bilang, oh iya kaki saya patah tadi habis ditabrak. Oh iya tadi saya jatuh jadi lecet. Tapi kalau kita mendengarkan pesan-pesan seperti yang gambar tadi yang banyak, gak boleh nangis, gak boleh marah, perasaanku tuh gak penting, aku harus jadi contoh, papa mama tuh gak boleh dibikin repot sama aku. Sebenarnya itu kan melukai kondisi kita sebagai seorang anak. Kita nggak diberikan kebebasan untuk berekspresi sebagai seorang anak. Dan itu yang membuat luka tersebut muncul. Tapi karena bukan luka fisik, karena kita menganggap itu hal-hal yang normal, biasa, sebuah keluarga juga gitu. Papa mama kan belum sempurna, pasti ada sesuatu juga, pasti ada kelemahannya. Tapi mereka tetap kasih makan aku kok, mereka tetap sekolahin aku kok. Mereka orang tua kita, tentu itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Tapi gak hanya secara fisik, gak hanya secara edukasi, tapi sebetulnya juga secara emosional. Dan seringkali ini adalah bagian yang diabaikan, sehingga kita punya luka yang tidak terlihat. Nah, Bapak Ibu, di dalam psikologi ada sebuah istilah yang namanya ACE. ACE ini adalah singkatan dari Adverse Childhood Experience. Kita bisa sebut saja sebagai pengalaman masa kecil yang merugikan. Ini tuh apa sih? Sebuah jenis, semua jenis abuse, pengabaian dan pengalaman yang berpotensi traumatik lainnya yang dialami individu di bawah usia 18 tahun. Jadi 18 tahun pertama kehidupan kita, kalau kita mengalami ada abuse atau pengabaian atau pengalaman berpotensi traumatik lainnya, itu disebut dengan ACE. ACE ini tuh ada apa aja sih? ACE ini tuh terbagi dalam 3. Tadi ya, ada abuse, ada neglect, dan terakhir adalah household dysfunction atau rumah tangga yang tidak berfungsi di negara. Di dalam abuse sendiri, mungkin ini cukup familiar juga, physical abuse. Berarti kita mengalami siksaan ataupun pelecehan secara fisik, dimarahin. Kalau zaman dulu mungkin lebih berasa ya, bahkan gak hanya di rumah, di sekolah pakai penggaris kayu dulu, kemoceng, masih ada nggak ya kemoceng? Nah itu bagian abuse secara fisik. Ada juga abuse secara emosional, yang balik lagi seringkali karena tidak terlihat, seolah-olah itu bukan abuse. Dikritik, dimarahin terus menerus, diomelin, katain, itu adalah bentuk abuse dari ibu secara emosional. Dan ada yang namanya sexual abuse yang belakangan ini juga cukup viral setelah Aureli membuat memoir tentang pengalamannya. Yang kedua ada neglect. Neglect itu pengabaian. Pengabaian secara fisik misalnya. Ketika kita butuh susu, kita butuh makan, tapi orang tua kita tidak hadir atau tidak dapat menyediakan. Itu adalah pengabaian secara fisik. Tapi ada juga pengabaian secara emosional. Ketika kita membutuhkan tempat aman untuk bercerita, ketika kita butuh orang tua kita menjadi orang yang mendukung kita, tapi kita tidak mendapatkan, kita sebetulnya juga sedang mengalami pengabaian secara emosional. Nah, di dalam household dysfunction ini, misalnya apa? Misalnya ada anggota keluarga kita yang mengalami masalah dari kesehatan mental, atau bahkan perceraian dari orang tua, anggota keluarga yang di penjara, atau melihat orang tua kita, terutama ibu, mengalami siksaan dari papa. Kemudian ada juga perokok misalnya, ataupun bahkan menggunakan zat lainnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang bisa melukai kita, itu nggak melulu tentang hal-hal yang traumatis, yang harus seolah besar banget terjadi. Enggak. Bahkan hal-hal seperti ini, hal-hal yang mungkin bagi sebagian kita tuh hal yang normal itu terjadi,
itu tuh ada bagian yang melukai dan bisa menjadi luka yang tidak terlupakan. Jadi ini adalah pengalaman yang seolah kecil, tapi terus-menerus terjadi. Kita dibandingkan, gak didengar, atau kasih sayang itu harus bersyarat. Kalau kamu dapat nilai bagus, kamu baru dapat ini. Kalau kamu dapat nilai bagus atau berprestasi, kamu baru dapat ini. Nah, itu adalah kasih sayang bersyarat. Kalau kita lihat tadi dan melihat perbedaan antar generasi serta kondisi zaman, kita bisa lebih memahami bahwa orang tua kita itu lagi di masa di mana mereka butuh stabilitas. Sehingga cara mereka mengasuh adalah dengan melihat bahwa kalau berprestasi itu menunjukkan kasih sayang. Tapi di sisi lain, balik lagi, hal yang baik itu belum tentu akan menghasilkan hal yang baik juga. Nah, sebenarnya ketika kita tumbuh dari kita kecil itu ada beberapa kebutuhan yang seharusnya jadi kebutuhan inti yang perlu dipenuhi. Ada kebutuhan untuk menjadi spontan dan bermain, namanya juga anak-anak ya Bapak Ibu. Ada kebutuhan akan relasi yang aman, kebutuhan akan batasan yang sehat, otonomi dan identitas, dan juga bebas berekspresi. Ketika semua ini terpenuhi, kita bisa menjadi orang dewasa yang sehat secara jiwa juga. Tapi kita tahu bahwa yang namanya manusia pasti kita punya kelemahan. Dan kita juga perlu aware sebenarnya di area-area ini mana sih yang dulu terabaikan, mana sih yang dulu tidak terpenuhi. Apakah itu relasi yang aman, batasan yang sehat, atau bahkan kesempatan untuk bisa bebas berekspresi. Kalau seandainya di sebuah rumah yang terjadi adalah anak melihat orang tua yang terus-menerus konflik, anak belajar bahwa karena kebutuhan emosionalnya untuk merasa aman itu tidak terpenuhi, otaknya menolong dia untuk belajar bertahan. Kalau kita lihat anak itu menggunakan topeng sebenarnya. Jadi ketika tahu kondisi di rumah nggak oke, terjadi konflik terus-menerus, papa mamanya ribut, udah otomatis dong sebagai seorang anak dia berusaha untuk jangan sampai bikin papa mama tambah marah lagi. Jangan sampai rumah jadi makin gak enak suasananya. Jadi dia berusaha jadi anak baik-baik. Diminta apa, disuruh apa, berusaha yang terbaik supaya jangan sampai memperparah kondisi di rumah. Tapi masalahnya, ketika ini terus-menerus terjadi, ketika dia dewasa, itu yang menjadi pola dia berrelasi dengan orang lain. Contohnya apa? Menjadi seorang people pleaser, menjadi orang yang berusaha menyenangkan orang lain terus-menerus dengan mengabaikan dirinya sendiri. Berusaha menjadi orang yang terus bisa mencapai sebuah achievement, berusaha bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang dia bisa. Karena apa? Karena itu yang membuat dia merasa aman. Ataupun bahkan justru avoid, menghindar. Kalau ada konflik menghindar, kalau ada konflik diam. Atau justru bahkan emotional shutdown. Justru dia nggak mau lagi berpikir secara emosi, nggak mau ngerasain, udah pokoknya begitu ada konflik, tiba-tiba dia diam. Nah masalahnya, ini juga adalah sebuah strategi untuk bertahan. Dan ini bukan berarti sebuah kelemahan. Kenapa sih ini dibilang strategi bertahan? Buat tahu, kita perlu melihat betapa hebatnya sebetulnya Tuhan kita menciptakan kita. Kita ngelihat, gak usah pusing Bapak Ibu, kita ngelihat gambar otak ini, perhatikan aja merah, hijau, kuning. Pertumbuhan otak manusia itu dari bawah ke atas. Itu yang perlu diingat ya Bapak Ibu, dari bawah ke atas. Bawah itu apa sih? Tengah itu apa sih? Atas itu apa sih? Nah, kita akan lihat lebih jauh. Bawah itu adalah survival brain, yaitu bagian otak kita yang muncul, yang sudah terbentuk dari sejak kita lahir. Itu buat kita survive, buat kita bertahan hidup. Makanya ketika dari bayi aja, lapar, nangis, gak nyaman, nangis. Karena memang sudah terdesain untuk bisa bertahan hidup. Lalu ada yang namanya emotional brain, yaitu bagian otak yang membantu kita untuk bisa mengolah emosi dan perasaan. Di sini juga yang mengatur adanya kelekatan, keterikatan, dan relasi dengan orang lain. Lalu bagian yang ketiga adalah thinking brain,
yaitu yang bisa menolong kita untuk berpikir secara logis, secara rasional, mengambil keputusan dan lain-lain. Nah, tadi kan kita melihat bahwa pertumbuhan otak itu dari bawah, tengah, atas. Tadi saya udah ngasih spoiler bahwa survival brain itu udah ada dari kita lahir. Pertanyaannya, emotional brain menurut Bapak Ibu matang di usia berapa? Bagian yang mengatur dan mengelola emosi, bagian yang membutuhkan relasi dengan orang lain. Terbentuk dengan matang di usia berapa? Berapa? Ada yang mau coba nawar dulu? 17. 20. Ada lagi? Baru 17, 20, satu lagi deh. 40. Bapak dan Ibu, bagian emosional brain kita matang di usia 5 tahun. Makanya sering dibilang 5 tahun pertama anak itu golden age. Karena itu adalah masa-masa pembentukan yang sangat-sangat penting. Di situ dia mendapatkan bagaimana pola berrelasi dengan orang lain. Di situ dia melihat apakah dunia ini aman atau enggak. Di situ dia belajar melihat apakah berrelasi itu aman atau tidak. Lalu thinking brain nih yang penting banget buat kita bisa berpikir logis dan keputusan. Kira-kira matang di usia berapa? Usia berapa kira-kira? Kan emosional tadi di usia 5, thinking 18, 17, 20, 6. Oke, Bapak Ibu, thinking brain itu matang di usia 25 tahun. Betul, di usia 25 tahun. Jadi bukan berarti sebelum usia 25 nggak bisa mikir ya Bapak Ibu ya. Tapi otak itu kan terus berkembang dan berproses. Nah, thinking brain ini matangnya di usia 25. Jadi kita nggak heran ya kalau misalkan di antara usia 5 sampai 25 nih, terutama di masa-masa remaja itu seringkali melakukan hal-hal membuat kita geleng-geleng kepala. Seolah-olah kayak, kok lu nggak mikir sih? Ya karena mereka digerakkan oleh emotional brain yang sudah matang, yang membuat mereka impuls, pengen melakukan sesuatu yang akan membuat mereka merasa nyaman secara emosional. Itu emotional brain dan juga thinking brain kita. Jadi ketika kita berusaha bertahan, itu kan bagian survival brain kita yang sudah ada dari sejak lahir. Dan itu juga yang menjadi pola kita ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit. Makanya langsung otomatis pengen bertahan. Nah sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk ceritanya jalan-jalan. Ceritanya kita mau jalan-jalan dengan seorang anak di sebuah hutan yang bagus, yang teduh. Kan kelihatan indah ya. Nah muncul nih seorang anak, jalan pelan-pelan dengan happy-nya. Tapi tiba-tiba muncul seekor beruang. Kira-kira kita bakal ngerasain apa? Iya, yang normal kita bakal merasa takut sih dan panik. Nah, jadi ketika si anak ini ketemu sama si beruang, dan tentu dia bakal takut, wah gawat. Beruang lagi jalan enak-enak ketemu beruang, dan itu menyalakan alarm di dalam dirinya dia. Tadi kan kita melihat bahwa otak kita yang tumbuh secara matang pertama kali dari langsung ada survive. Ketika otak kita survive, ada 3 cara yang dia lakukan. Yang pertama, dia akan fight, atau flight, atau bahkan freeze. Kalau fight, ketika dia bertemu dengan beruang, dia lawan beruangnya. Kalau misalkan dia flight, ketemu beruang, dia kabur. Kalau freeze, ketemu beruang, dia takut, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi 3 hal ini adalah cara kita bertahan hidup dan bisa diaplikasikan kapan aja. Lalu si anak ini tadi kan ketemu beruang, dia pulang dong. Dia punya 2 ceritanya. Dia pulang, dia kabur. Ketika di gua ini dia bertemu dengan orang tuanya yang memberikan dia rasa aman, dia akan merasa tenang. Oh, apa-apa, ada bahaya. Ada mama, ada orang tua, ada yang akan melindungi. Tapi masalahnya, kalau dia kabur dan dia nggak ketemu siapa-siapa,
yang terjadi udah pasti dia akan ketakutan. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kalau dia berdua itu dan datang sama siapa-siapa, rasa amannya tidak terbentuk. Sehingga lama-kelamaan tanpa perlu ada beruang pun, dia akan berusaha untuk bertahan hidup seolah-olah bahkan beruang itu sekarang ada di dalam gua. Karena apa? Karena dia nggak mengalami perasaan aman itu, nggak mengalami pengalaman di mana dia tahu ada tempat aman, ada tempat untuk dia tumbuh. Jadi yang terjadi adalah ini menjadi pola yang terus-menerus akan dia terapkan bahwa dia perlu survive terus-menerus. Dan ini juga pola yang terjadi ketika tadi kita berbicara tentang case. Nah, jadi Bapak Ibu, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih? Itu kan masih kecil. Sekarang udah gede, ya udah lewat dong. Tapi nggak bisa seperti itu, karena alarm kita udah terbiasa untuk berbunyi. Alarm kita dari dulu udah seperti itu. Saya punya seorang klien yang usianya udah 26 tahun, dia datang karena habis putus pacar, dan relasinya tuh sebenarnya udah toxic banget. Jadi dia putus, terus dia datang untuk konseling. Kemudian ternyata setelah di konseling, yang bikin dia putus adalah dia cemburu dengan sahabatnya si pacar. Yang menurut dia sahabat ini terlalu dekat dengan pacarnya. Klien saya wanita, pacarnya udah pasti pria, dan sahabatnya juga pria. Nah, dia cemburu karena si pacarnya ini selalu pergi bareng sama sahabatnya. Dan dia membayangkan, ini nggak beneran terjadi, dia membayangkan bahwa sahabatnya si pacar akan ngomongin dia ke si pacarnya. Jadi dia ngebayangin, biar gampang ya Bu. Klien saya anggap aja namanya Ani. Nah, pacarnya namanya Budi. Terus si Budi ini punya sahabat namanya Cahyo, ABC, gampang. Nah, Ani sama Budi kan pacaran, tapi si Ani cemburu sama Cahyo karena dia anggapnya Cahyo bakal ngejelek-jelekin dia si Budi. Jadi dia takut, si Ani ini takut Cahyo itu bakal bikin Budi gak suka sama dia. Padahal itu gak pernah terjadi, dan itu akhirnya bikin mereka putus. Dan setelah ditelisik lebih jauh dalam perjalanan dalam sesi, ternyata apa yang si Ani bayangin tentang Cahyo adalah pola yang sama yang Ani alami dari mamanya. Persis sama. Jadi itu sama kayak berulang tadi. Kita udah terbiasa dengan pola dan pengalaman seperti itu, sehingga alarmnya udah terbiasa berbunyi kayak tadi. Bahkan tanpa perlu adanya beruang, atau dalam kasus tadi, tanpa perlu ada mamanya, dia bisa membayangkan orang lain akan melakukan hal yang sama seperti mamanya. Jadi saat kita bereaksi, seringkali bukan diri kita yang sekarang yang berbicara, tapi masa kecil diri kita yang dulu yang terluka. Dan jadi data bahwa ya ini bukan hal yang spesial banget, karena 2 dari 3 orang dewasa saja pernah mengalami setidaknya satu jenis case dari yang 10 tadi, dan 1 dari 6 orang dewasa setidaknya pernah mengalami 4 atau lebih jenis case. Jadi ini bukan hal yang enggak umum, justru hal yang sangat umum terjadi. Nah, ini kita skip saja. Nah, jadi apa sih yang jadi masalahnya? Ini hasil penelitian selama 20 tahunan bahwa individu yang mengalami 6 jenis atau lebih akan memiliki penurunan harapan hidup hingga 20 tahun Bapak Ibu. Melalui luka yang tidak terlihat tadi. Jadi selain ada hidden cost tadi, ketika kita tidak menyadari, kita akan juga mengalami yang disebut dengan intergenerational trauma, atau trauma yang kita wariskan dari generasi ke generasi. Ketika kita mengalami, kita akan menerapkan pola asuh yang sama juga ke anak-anak kita. Dan orang tua dengan riwayat ini biasanya akan cenderung memiliki anak yang juga mengalami krisis. Jadi ketika kita berbicara tentang luka yang tidak terlihat, yang kita bisa wariskan ternyata gak hanya melulu tentang masalah uang ataupun harta benda, tapi cara kita marah, cara kita berkonflik, cara kita bahkan mencintai, itu akan diwariskan tanpa disadari. Dan kalau kita lihat ini semua begitu berdampak,
kenapa sih seringkali kita nggak sadar? Yang pertama karena tadi kita lihat survival loop itu, karena kondisi kita alarmnya udah bunyi terus, itu akan membuat kita merasa segala sesuatu itu bahaya. Mungkin ya contoh sederhananya, ketika WA kita lama dibalas, ketika orang nggak nyapa kita atau benar-benar, itu udah membuat kita berpikir bahwa oh kita lagi ditolak, oh ini orang nggak suka sama aku. Dan buat kita itu bahaya, sehingga kita berusaha survive, fight run freeze tadi, dan kita nggak bisa mengambil informasi yang make sense. Misalnya orang bilang, oh dia nggak balas karena dia lagi kerja kali, itu buat kita udah nggak bisa masuk. Dan itu masuk lagi ke hyper alert tadi. Dan ini terus menerus terjadi kalau tidak kita sadari. Dan yang kedua Bapak Ibu, stigma ini yang membuat kita sulit juga untuk mencari pertolongan. Kita melihat bahwa ada internal belief atau kepercayaan yang kita sadari, yang tanpa kita sadari ada di dalam diri kita, bahwa kalau kita merasa terluka, kalau kita merasa sedikit sedih, itu berarti kita lemah. Sehingga kepercayaan yang salah inilah yang membentuk stigma, dan kita nggak menyadari bahwa itu salah, dan kita nggak mencari pertolongan. Dan yang kedua, tentu aja stigma dari eksternal. Lu ke konseling berarti lu gila dong, lu bermasalah dong. Padahal kan enggak ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, cara otak kita menyimpan kenangan. Kalau misalnya kita pergi ke sebuah tempat yang menyenangkan, diajak oleh orang tua kita untuk pergi tamasya atau piknik, otak kita akan menyimpannya seperti kita sedang menulis buku cerita. Sebuah cerita yang menyenangkan, kita pergi dengan siapa, jam berapa, kita di sana ngapain aja, itu seperti kita sedang menulis buku cerita. Tetapi ketika kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan tadi, itu semua seperti kepingan-kepingan kaca. Kita cuma ingat bagian yang menyakitkan. Makanya seringkali kita rasanya gak ingat terjadi apa, tapi pokoknya sebel aja kalau papa kayak gitu. Pokoknya sebel aja kalau mama kayak gitu. Feelingnya tuh ada, perasaannya masih ada. Tapi kita nggak bisa menjelaskan sedetail ketika kita menjelaskan cerita kita liburan. Karena seringkali kepingan-kepingan ini saking gak nyamannya, kita lebih memilih untuk apa? Masukin ke bawah karpet. Udah nggak usah diingat, udah nggak usah dipikirin. Tapi itu kan tetap ada. Dan ketika kita nggak sengaja keinjak karpet itu atau ke-trigger dengan orang lain, rasanya menyakitkan banget. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ketika sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan itu terjadi, itu nggak bisa dihapus. Karena tadi entah itu tersimpan sebagai sebuah buku memori atau tersimpan sebagai kepingan kaca. Tapi di sisi lain itu juga bukan berarti adalah yang kita sebut sebagai takdir. Enggak. Justru ketika kita mendapatkan pertolongan, itu akan menolong kita untuk menghadapi dampak yang terjadi dari ketika kita sadar sampai seterusnya. Karena jika luka itu tidak diproses, luka itu tidak akan berhenti pada kita. Gak hanya akan berhenti juga kepada generasi di bawah kita, tapi juga bagaimana kita berrelasi dengan orang lain, dengan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu, saya kembali ke pertanyaan pertama. Apakah keluarga kita benar-benar baik-baik saja? Mungkin pertanyaan yang lebih perlu dipikirkan adalah, apakah aku benar-benar baik-baik saja? Apakah kita artinya harus berusaha lebih keras? Kalau misalkan kita udah tahu, oh yang terjadi seperti ini, oh ternyata aku punya luka. Apakah kita harus berusaha lebih keras untuk menutupin, berusaha lebih keras untuk bertahan? Kita harus belajar untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita. Ini ada klip yang sangat singkat yang akan menolong kita buat melihat apa yang Sekolah, cici cuy. Gua antar anak sekolah dulu. Di kopi gua kurang panas nih. Biji lu meleduk. Tuh cangkir gua taruh di atas kompor. Lidah lu kebas apa gimana? Gua sukanya melempung. Panas. Gua sating lu. Bukan gue. Ledes hari-hari gua. Lagi bang. Tol. Bang. Moy. Berani-beraninya lo nyolong BH pagi-pagi buta. Ampun bos, saya kolektor. Punten izin mukul ya. Enggak ada hubungan sama korban. Cuma mau menuhin hasrat aja.
Mas, orang kalau salah tuh harus dipukulin nih. Bapak Ibu, tweet tadi itu adalah yang terjadi muncul karena fenomena yang terjadi baru-baru ini. Ada CCTV yang cukup viral beredar, anak usia paling sekitar 5-6 tahun datang ke rumah tetangganya yang garasinya terbuka, dilihat di situ ada anak kucing, dia ngeliat di CCTV-nya tuh sangat jelas, dia ngeliat ada orang, dia samperin kucingnya, diangkat, dibanting. Gak sampai situ, habis dibanting, diambil terus dia tadi ada diinjek-injek segala macam, sampai akhirnya anak kucing itu mati. Itu anak usia 5-6 tahun Bapak Ibu. Dan anak itu belajarnya dari mana? Seperti video klip yang tadi kita lihat. Dia mungkin gak diajarin secara langsung oleh orang tuanya, kalau ada hewan dibunuh, kalau ada hewan disakitin, enggak. Tapi ngelihat bagaimana orang tuanya berelasi, ngelihat bagaimana orang tuanya berelasi dengan dia, ngelihat bagaimana relasi orang-orang di sekitarnya, termasuk apa yang dia konsumsi dan tidak diawasi oleh orang tuanya, itu yang membentuk bagaimana dia berperilaku. Sehingga ketika kita mempertanyakan tadi, apakah benar aku baik-baik saja, yang kita butuhkan adalah self-awareness. Kenapa? Karena Bapak Ibu, sama seperti gunung es ini, semua yang mendrive kita, yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, itu adalah di bagian unconscious yang kita tidak sadari. Kita tidak sadari. Kalau bagian pre-conscious, itu kita masih bisa mencoba mengingat. Oh kemarin makan ini, kemarin pakai baju ini, masih bisa kita coba ingat. Dan yang conscious yang jelas kita sadari, ternyata cuma seujungnya doang. Makanya kenapa self-awareness itu dibutuhkan? Karena kita perlu tahu apa sih yang mendorong kita, apa yang mendorong kita melakukan segala sesuatu. Sama seperti ketika kita mudah ke-trigger orang lain, melakukan A, melakukan B, melakukan C, itu karena apa? Apa yang ada di bawah situ, di bagian unconsciousnya kita. Dan sumber awareness itu bisa dari kita mencoba melihat ke dalam diri kita, bisa dari orang lain ketika mereka memberikan feedback, tapi juga bisa dari konseling, di mana para konselor secara profesional mereka telah dilatih, mereka sendiri juga mengalami konseling, itu akan menolong kita untuk melihat lebih jauh dan lebih dalam. Nah, jadi konseling itu hubungan yang biologis, bukan cuma satu arah seperti pemberian nasihat, tapi biologis antara konselor dan yang lain. Dan suasananya pun dibangun secara kondusif agar merasa aman. Ada understanding, ada listening, acceptance, empati, dan hati yang compassionate untuk menolong kliennya. Sehingga klien ini bisa menemukan kesadaran dirinya, bagian yang unconscious tadi. Kenapa sih dia terjebak dalam pola seperti itu? Strategi bertahan apa yang digunakan? Dan gimana cara terbaik untuk menolong dirinya? Karena cara yang terbaik itu buat setiap orang sudah pasti berbeda. Jadi Bapak dan Ibu, konseling itu adalah ruang aman buat kita untuk kenal diri menuju pemulihan. Kita mungkin nggak memilih apa yang jadi luka masa lalu kita, luka yang tidak terlihat. Tapi kita bisa memilih apa yang akan kita wariskan ke generasi kita selanjutnya. Kita bisa memilih bagaimana kita akan menjalankan kehidupan kita ke depannya. Dan saya akan menutup bahwa beban yang selama ini mungkin kita bawa adalah beban yang terasa dari luka-luka yang tidak terlihat. Kita tidak memilih luka itu, tetapi menjadi pulih adalah pilihan kita. Pertumbuhan kita adalah pilihan kita. Terima kasih. Ya,
Tes, tes. Oke, terima kasih banyak Ibu Sylvia Kurniawan untuk materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Tadi ada satu kalimat dari Ibu Sylvia yang cukup menarik buat saya. Keluarga bisa tetap berjalan tanpa tatap tertentu. Waktu saya mendengar itu, saya merasa sangat dimengerti dan kadang-kadang tadi di awal Bu Sylvia juga sudah menjelaskan ya, ada banyak perkumpulan keluarga yang tabu sekali untuk diceritakan. Dan bersyukurnya kita warga Purwokerto, Bapak Ibu, ada layanan gading konseling yang siap membersamai setiap perkumpulan keluarga kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sylvia. Ya, saat ini kita masuk di sesi tanya jawab Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang dari tadi mungkin sudah menyimak dan ada pertanyaan, kita masuk sesi tanya jawab. Dan sebagai informasi, materi kita malam hari ini tidak akan di-share. Jadi mungkin kalau ada bagian yang kurang jelas bisa ditanyakan sekarang. Karena waktu tanya jawab kita singkat, mungkin saya langsung menginfokan saja. Sebentar Pak, semangat sekali ya. Nanti saya akan tunjuk per barisan tempat duduk, dimulai dari sebelah sana, ke sebelahnya lagi sampai ujung sebelah sana. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung mengangkat tangan. Jadi nanti setiap kolom tempat duduk satu orang dulu ya Bapak Ibu, supaya harapannya nanti lebih banyak yang kebagian. Dimulai dari ujung sebelah sana Pak, Bapak yang di depan dulu boleh. Nanti kalau masih ada waktu saya kembali lagi ke sebelah sana. Ya, terima kasih sekali Bu. Ini sangat luar biasa, sangat dalam. Saya tadi menjelaskan banyak sekali, tapi saya ingin tanya hubungannya dengan IQ, EQ, EQI sama ekspresi sendiri sama emosional, MSQ. Itu kapan berbentuk? Dan bagaimana kalau seperti masalah? Kalau IQ itu orang rendah. Itu cuma itu aja. Terima kasih. Tapi bisa ada. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih buat pertanyaannya. Memang apa yang saya paparkan pada malam hari ini tuh hanya satu bagian untuk kita menilai atau melihat kompleksitas manusia. Jadi itu cuma satu doang. Kayak tadi pagi ketika seminar Pak Yakub sempat menyampaikan bahwa kita sendiri aja untuk belajar perlu ilmu psikologi, berbagai pendekatan. Dan itu perlu diintegrasikan. Sehingga ketika kita mengatakan tentang IQ, EQ, bahkan termasuk SQ, itu termasuk bagian-bagian yang akan kita juga gali lebih jauh di dalam sesi konseling. Jadi kalau dalam sesi konseling itu biasanya kalau di gading konseling kami akan meminta mereka mengisi form buat tahu permasalahannya apa, kondisi mereka secara general seperti apa. Dan itu yang akan membantu kita untuk menggali di dalam sesi konseling. Dan di dalam sesi konseling itu juga kita jadi bisa melihat sebenarnya orang ini area mana yang paling bermasalah. Apakah EQ-nya, apakah IQ-nya, bahkan termasuk SQ-nya. Begitu Pak, semoga bisa cukup menjawab. Oke, selamat malam. Tadi dari sesi pertama, penyebab perceraian tertinggi tadi belum terjawab, itu aja yang ditanya. Berapa persen yang tertinggi tadi penyebabnya apa, itu aja. Sekian dan terima kasih. Maksudnya mau nanya atau konfirmasi? Oh, apa penyebabnya perceraian tertinggi tadi? Penyebabnya apa gitu? Menurut survei tertinggi itu dari segi apa gitu? Oke. Data yang tadi, terima kasih Bu. Data yang tadi saya sampaikan itu saya ngambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dan jadi itu data dari 2018 sampai 2024. Penyebab tertinggi itu adalah konflik dan pertengkaran terus-menerus di dalam keluarga. Itu penyebab tertinggi dan nomor 1, 58,66% tadi. Apakah itu cukup menjawab, Bu? Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya dari Purbalingga, Susi ya. Terus tadi saya lihat itu ada sindroma gunung es Stevenson ya. Terus itu kan waktu pertumbuhan anak itu ada fase-fase awal, fase oral, ya itu seperti itu ya. Itu sampai umur berapa tahun, nah itu ada efek nggak untuk dewasanya? Kalau misalnya begini, anak kecil dimarahin orang tua, berak dimarahin orang tua, itu ada efek nggak dewasa? Kalau fase anak tidak selesai, ada efek ke dewasanya gitu kan? Kelihatannya, nah itu efeknya itu bisa dinetralisir ke dewasa. Atau ibu-ibu harus dikasih tahu supaya
kalau anak-anak ngomong, anak-anak berak jangan dimarahin karena pacarannya supaya selesai dulu. Kadang-kadang ada ibu-ibu muda nggak tahu itu ada pada saat konseling itu penting juga diarahkan supaya fase-fase seven-nya itu selesai. Dewasanya jadi tidak ada dampak ke keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak. Tadi yang mengenai fase oral, anal, dan falik itu kan salah satu teori kepribadian ya dari Freud, Sigmund Freud tentang psikoanalitik. Dan memang apa yang terjadi di masa kecil pasti akan berdampak ke sampai usia dewasa. Selain kita ngelihat dari yang tadi teori psikoanalisis, kita juga bisa ngelihat kayak dari contohnya dari Erikson yang ada developmental stages, di mana setiap tahapan kehidupan dari usia dia masih bayi, kemudian balita, masuk SD, remaja, pemuda, itu semuanya punya kebutuhan masing-masing yang seharusnya dipenuhi. Dan memang pasti akan berdampak ketika apa yang jadi kebutuhan di masa itu tidak terpenuhi, terutama oleh caregivernya atau biasanya orang tuanya. Manifestasinya bisa macam-macam, bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Caranya gimana? Kita biasanya ketika ada klien anak yang bermasalah, kita nggak hanya membantu anaknya, tapi udah pasti akan memanggil orang tuanya untuk bisa ngelihat gambaran yang lebih jelas, kondisi di rumah seperti apa, bahkan relasi orang tuanya seperti apa, dan pasti juga akan memberikan psikoedukasi ke orang tuanya apa yang sebenarnya perlu dilakukan, apa yang menjadi kebutuhan si anak pada tahapan tersebut. Begitu Pak. Selamat malam, Salam. Saya mau bertanya, tadi kan ada beberapa introduction dari kita untuk konseling ini antara integrasi antara humanisme dan psikologi. Apakah ini sesuai bahasa fase terakhir terima diri? Apakah sampai tuntas selesai atau bisa masih lama? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Kalau kami belajar bahwa integrasi antara teologi dan psikologi itu tentu dibutuhkan. Karena kita melihat manusia itu nggak hanya spiritual being, tapi juga psychological being. Dan psikologi itu membantu kita untuk kembali tadi mengenal kompleksitas manusia. Kenapa sih kadang buat kita sulit misalnya ya, buat kita sulit untuk melihat Allah itu sebagai Allah yang mengasihi. Karena kalau misalkan dari kecil figur otoritas kita, terutama ayah, adalah figur yang menghukum, mudah marah, yang sangat disiplin, itu akan menjadi bayangan atau gambaran kita melihat Allah juga. Jadi tentu saja itu akan sangat berpengaruh. Dan psikologi itu menolong kita untuk melihat juga, oh kita udah sampai di fase mana, butuh apa. Dan kalau misalkan di situ tidak tercapai dan kita di usia dewasa mau mengejar dalam tanda kutip ke arah sana, tentu kita perlu pengenalan diri tadi. Kemudian kita juga perlu untuk bisa meminta kasih karunia dari Tuhan tentunya. Karena nggak mungkin tanpa kasih karunia Tuhan kita bisa menjalani perubahan-perubahan itu atau termasuk mengenal diri. Termasuk dalam self acceptance tadi. Itu perlu dilihat dari sisi diri kita apa yang sulit dan dari relasi kita dengan Tuhan juga seperti apa. Sama-sama. Oke, terima kasih. Saya Harun Nurwinata dari Purbalingga. Saya mau bertanya ya, implikasi daripada konseling itu ya terhadap zaman seperti yang terakhir itu, yang zaman alpha itu, kan yang sekarang lagi viral tuh narcissistic personality disorder, ya kan? Nah, NPD ini itu sudah saya alami sendiri. Saya itu termasuk sekolah tadi tidak baik dalam rumah tangga. Ya, saya sadar itu dari belajar dari alam, belajar sendiri, autodidak. Baik itu NPD-nya itu sendiri kan ada tingkatan-tingkatan ya dari Amerika itu diteliti. Nah, kebanyakan justru generasi sekarang itu banyak NPD, makanya TikTok itu laku. Ya, kepengen narsis. Nah, ciri-cirinya itu sebetulnya bukan hanya narsis, tapi dia sebenarnya mengatur tapi nggak mau diatur. Nah, pengen validasi dari orang lain. Oh, cari pembenaran, justification. Ya. Nah, itu bagaimana implikasi konseling ini supaya menangani NPD? Masalah NPD banyak banget loh.
termasuk saya ini. Jadi itu ada tingkatan-tingkatannya. Saya mengalami dan anak saya juga sadar mengalami dan ini dia belajarnya yang tidak dari kasih tulus. Dan sembuhnya itu ya tentu oleh firman Tuhan ya. Sembuhnya oleh firman Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Memang fenomena tentang NPD ini tuh kayaknya lagi rame banget ya sekarang, kayak di mana-mana membahas NPD, dan kadang-kadang justru cenderung membuat orang mudah memberikan label NPD sebetulnya. Karena ketika kita berbicara tentang psychological disorder, itu hanya bisa diberikan oleh psikiater atau psikolog. Jadi gak mudah buat kita untuk, bahkan kita dalam konseling aja gak akan memberikan label ke klien-klien kita. Jadi ketika kita melihat fenomena sekarang, kita perlu ngeliat lagi kondisi zaman yang dihadapi generasi alfa itu seperti apa. Dan orang tuanya yang di atasnya itu mereka sedang menghadapi apa. Kalau tadi kita lihat sebenarnya orang tua mereka itu adalah orang-orang yang mulai melek mental health. Jadi mulai bisa memberikan awareness. Tapi di sisi lain orang tuanya dari berarti generasi yang di atasnya lagi dari si cucunya alfa ini kan bukan orang tua yang terlalu melek. Nah artinya mereka nggak bisa memberikan informasi yang tepat tentang mental health ke si generasi alfa ini. Mereka cari dari mana? Yang paling gampang media sosial. Mereka digital native, dari awal sangat mudah mengakses. Dari awal udah jago banget buat buka TikTok segala macam. Justru fenomena orang-orang yang mudah selfie, mudah posting di TikTok, itu yang perlu kita lihat lebih jauh selain fenomena luarnya mereka melakukan itu adalah bagaimana kondisi keluarganya sehingga mereka mencari validasi dari luar instead of kita melihat mereka sebagai generasi yang dengan label NPD tadi. Jadi implikasi konseling itu apa? Implikasi konseling itu adalah memberikan self-awareness. Gak hanya kepada generasi alfa ini, tapi juga generasi keluarganya. Sebenarnya yang sedang terjadi apa? Sebenarnya kebutuhan mereka apa? Di balik fenomena ini mereka itu siapa? Apa yang mereka butuhkan dan bagaimana kita bisa menolong? Begitu Pak. Betul. Termasuk itu juga penyebab pertengkaran itu sendiri. Karena waktu saya keluarga juga sering bertengkar itu karena saya juga sedang mengalami NPD gitu Pak. Nah, saya sadar ketika saya ada firman Tuhan ya yang jangan selalu menganggap diri orang lain lebih rendah dari kita. Jangan kita ingin divalidasi oleh orang lain, ya. Merendahkan diri, menyalibkan diri, menyangkal diri, kan gitu kan. Nah itu saya sadari dari situ. Jadi bukan dari konseling, gitu loh. Bukan dari hasil konseling, tapi dari benar-benar merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak untuk sharingnya. Kita juga tentu bersyukur ya melalui proses yang Bapak alami, Bapak bisa mengalami pemulihan. Selamat malam. Singkat sih saya mau bertanya yang tadi berdua. Ya. Berdua ada 3, flight atau freeze. Iya. Secara psikologi pilihnya yang mana? Secara psikologi, sorry Pak. Secara psikologi milihnya yang mana? Untuk oke, baik. Iya baik, terima kasih. Secara psikologi milihnya yang mana? Secara psikologi milihnya itu akan sesuai dengan konteksnya Pak. Karena itu kan cara kita untuk bertahan untuk hidup. Nggak ada satu rumus mutlak bagaimana kita harus bertahan ketika menghadapi sesuatu. Contohnya, kalau kita berjalan menghadapi anjing galak, kita bakal pilih yang mana? Fight, flight, atau freeze? Kalau kita berjalan ketemu anjing galak dan tahu anjing ini berpotensi melukai, yang mana yang akan kita pilih? Mau dilawan gak anjingnya? Fight, flight, atau freeze? Kita mungkin akan pilih flight ya. Karena kita perlu pergi dong dari situasi tersebut. Tapi di sisi lain gak selalu pergi dari situasi itu adalah cara yang tepat. Contohnya ketika kita sedang ada konflik dengan pasangan.
kita nggak mungkin pilih langsung fight, kita bisa pilih flight dulu sebentar, baru nanti kembali lagi. Jadi bukan sesuatu rumus yang mutlak di antara 3 itu mana yang lebih baik, tapi disesuaikan dengan konteksnya, mana yang perlu kita gunakan dengan bijak di saat itu. Dan sebetulnya kita juga perlu melihat lebih dalam, misalnya ketika menghadapi konflik, kita cenderung malah pengennya fight balik. Apa yang mendasari, apa yang ada dalam diri kita sehingga ketika ada konflik kita pengennya langsung ributin. Atau ada juga kan orang yang ketika konflik pengennya kabur dulu, diem dulu. Jadi sebenarnya kita perlu ngeliat juga konteks mana yang dipilih itu juga penyebabnya karena apa. Kenapa sih kita pilih fight, kenapa sih kita pilih flight, kenapa sih kita pilih freeze gitu. Jadi jawaban singkatnya tidak ada rumus mutlak, tergantung konteks. Jawaban panjangnya, kita perlu kenal diri mana yang kita mau gunakan. Selamat malam. Malam Pak. Mau nanya tadi kan ada apa ya, S ya, S. Nah itu ada fenomena yang terjadi, katakanlah ada Ani, Bella sama Catherine gitu ya, ABC gitu. Nah yang Ani ini ibunya Bella, yang Catherine ini masih saudaranya Bu Ani tapi lebih tua usianya daripada Ani. Nah Ani ini pernah bercerita sama anaknya Bella bahwa Catherine ini pernah mengancam si Ani ini waktu, maksudnya di masa lalu gitu, mengancam mengenai harta. Pokoknya saya tidak akan kasih harta ini ke Ani gitu. Nah kemudian di masa depan kemudian pada suatu waktu Bella pernah membuat Ani itu tidak nyaman. Terus kemudian Ani itu kemudian mengeluarkan kata-kata yang pernah Catherine keluarkan ke Ani gitu. Padahal Ani sebelumnya pernah bercerita ke Bella kalau apa yang dilakukan Catherine itu jahat gitu. Tapi mengapa kok ada fenomena yang membuat Ani itu ketika nggak nyaman tuh menggunakan kata-kata Catherine yang saya nggak akan kasih harta saya ke kamu gitu ke Bella gitu. Kenapa ya? Gitu. Oke, terima kasih Pak buat pertanyaannya. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti kenapa. Karena fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu adalah cuman tadi ujungnya atasnya doang. Jadi untuk tahu kita perlu panggil Ani, Bella, sama Catherine. Dan kita perlu tahu seperti apa sih sebenarnya kehidupan mereka, seperti apa polanya mereka. Nah itu yang kita perlu tahu Pak. Jadi trigger itu hanya akan mencoel doang. Tapi sebenarnya di balik itu tuh udah ada banyak. Kayak tadi, trigger itu cuma nyoel ujungnya doang, ujung dari iceberg gunung tadi. Tapi sebenarnya di baliknya itu kan lebih banyak, lebih gede, lebih dalam. Nah kita nggak tahu tuh di dalam situ ada apa. Gitu Pak. Ya, terima kasih waktunya. Tadi disampaikan stigma itu bisa dari internal dan eksternal. Pertanyaan saya, di mana stigma itu muncul? Untuk yang negatif, stigma negatif atau stigma positif, apakah bobotnya sama persentasenya? Dan terkait basicnya manusia adalah dari introvert dan extrovert, apakah juga persentasenya sama? Mungkin itu sih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak. Untuk menjawab ini ya Pak, saya lebih suka ketika kita melihat manusia itu sebagai manusia, sebagai being atau makhluk yang kompleks dan dinamis. Jadi kayak kita bilang manusia itu ada introvert, ada extrovert. Tapi itu juga nggak selalu dia 100% introvert atau 100% extrovert. Jadi nggak bisa dikotakkan dalam angka, persentasenya seperti apa. Kita mungkin bisa menggunakan persentase ketika berhadapan dengan manusia. Contohnya kalau tadi mau ngelakuin research, apa sih penyebab perceraian tertinggi? Apa sih yang bikin orang tuh, misalnya tadi, kenapa ya tingkat pernikahan malah ternyata menurun? Kita bisa ngelakuin survei. Tapi untuk mengenal diri manusia nggak bisa pakai persentase Pak. Karena manusia itu dinamis, artinya dia bisa bergerak sesuai dengan situasi dan kondisinya, baik di dalam dirinya ataupun di luar dirinya. Bisa aja, saya punya teman yang tadinya tuh, kalau kita pakai istilah introvert, sangat introvert. Kemudian dia bekerja sebagai marketing, mau gak mau dia harus berhubungan dengan banyak orang, bergeser jadinya, lebih ekstrovert gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal stigma tadi, gak ada persentasenya, sama seperti kita membicarakan tentang kepribadian manusia pun gak ada persentasenya.
Terima kasih Bu. Tadi menyambung pertanyaan yang tadi yang apa namanya diam, freeze atau lari atau apa? Itu hubungannya dengan survival brain apa kalau dijelaskan kalau konteks? Padahal tadi dijelaskannya itu pengaruh dari survival brain. Tapi kita bilang ada konteks, jadi saya bingung. Mohon dijelaskan lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, kalau tadi kita ngeliat dari perkembangan brain yang paling bawah itu kan survival, itu udah otomatisnya kita. Cuman ketika kita bergerak semakin lama semakin bertumbuh, kita kan nggak tahu nih pas lagi bertumbuh yang di awal ini, ketika di masa-masa awal bertumbuhnya oke nggak? Oke tuh dalam artian kita tahu kapan kita perlu fight, kapan kita perlu flight, kapan kita perlu freeze. Nah itu kan kita nggak tahu. Jadi semakin kita bertambah dewasa, ketika yang tadi thinking brain-nya itu udah matang, kita baru bisa mulai mengolah. Oh kalau lagi kondisi kayak gini kita perlu fight, dalam kondisi kayak gini kita perlu flight gitu. Kalau masih di masa kecil tentu aja survivalnya ya buat bertahan hidup dulu. Bayi nangis, bayi marah, contohnya seperti itu. Apakah cukup menjelaskan Pak? Ya, terima kasih. Jadi maksudnya survival brain itu nggak ada masa matangnya. Oh udah langsung matang Pak, itu udah otomatis muncul ketika kita lahir udah ada. Enggak, maksudnya matangnya umur berapa saya tadi emosional 25 tahun. Ya, nah itu survival brain itu kapan matangnya itu? Ada masa matangnya nggak? Dari kita lahir sudah matang Pak. Langsung matang. Makanya bayi itu menangis karena dia butuh hidup. Berarti survival brain itu terus berkembang, masuk ke sampai emotional brain sama apa saja untuk pikiran kita. Brain kita yang berkembang. Brain kita tuh sangat kompleks. Oke. Jadi tadi penjelasannya itu sangat jelas karena dari survival, terus dari konteks, kenapa konteks karena ada pertumbuhan tadi. Berpikir dia. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Budi. Saya mau tanya, kalau untuk kesehatan raga ya atau jasmani itu kan ada parameter-parameternya, misalnya tekanan darah sekian dan sebagainya. Nah kalau kesehatan mental ini tentunya ada asesmen ya. Nah apakah di dalam konseling ini ada bisa pengecekan seperti itu? Kita ngecek kita waras apa enggak ya? Ada enggak? Terima kasih Pak buat pertanyaannya. Oke, pertama manusia itu terdiri dari biologis, spiritual, psikologis dan juga sosial. Dan keempat ini saling berkaitan satu sama lain. Artinya ketika satu nggak oke, yang lain itu nggak akan oke juga. Pasti akan terganggu, entah seberapa besar intensitasnya. Jadi buat tahu kita bisa ngecek juga tuh 3 aspek lainnya tuh ada yang lagi terganggu atau enggak. Yang kedua, gimana kita tahu juga ketika kita melatih self awareness-nya kita, kayak misalnya, kok aku belakangan ini mulai gak suka ya ngelakuin apa yang biasanya jadi hobi. Kok aku belakangan ini lebih gak pengen ngumpul-ngumpul ya sama orang. Nah itu kan udah mulai tuh, sebetulnya kita mulai aware kayaknya ada something. Atau misalnya orang-orang di sekitar kita udah mulai bilang, kok kamu belakangan ini gampang marah-marah sih. Nah itu juga udah something. Di dalam sesi konseling itu, assessment-nya selain yang tadi ada macam-macam, kita juga pasti akan melakukan yang percakapan terapeutik itu. Kita melihat dan menggali dulu bagaimana yang terjadi dalam kehidupannya itu seperti apa yang dirasa perlu diperiksa, misalnya apa yang membuat dia tuh datang konseling, dia pengen ngelihat apa, pengen tahu apa tentang dirinya. Nah itu di situ kita mulai kenal. Terus di dalam konseling itu membantu memetakan sebenarnya apa yang terjadi dan apa pola hidup yang sedang dijalani gitu. Itu yang akan menolong kita buat ngelihat sebenarnya yang sekarang ini dijalani lagi oke-oke aja atau enggak. Dan tentu aja biasanya didampingi juga sama asesmen untuk semakin membantu gitu. Terima kasih ya Bu. Ya, Ibu saya mau tanya untuk ini aja supaya ini ya. Tadi di slide yang terakhir itu kan konseling itu apa Pak ya. Benar nggak kalau saya mengartikan begini, sebenarnya tujuan konseling itu adalah untuk mencari pola. Oh itu kan? Oh ini ada pertanyaan mencari pola apa yang terjadi dengan orang itu ataupun yang sebelumnya dengan cara yang tadi apa itulah yang sebelum itu. Yang pertama.
Terus kalau sudah mendapatkan pola, tadi kan di situ ada juga namanya strategi. Nah, strategi ini itu kalau tadi pagi Pak Hartono Surya ngomong tentang SWOT. Iya. Nah, apakah dikaitkan ke situ? Yang kedua. Iya. Yang ketiga, Itu Bu. berapa Iya. Yang ketiga, rata-rata berapa lama proses itu dari mencari pola sampai dengan strategi sampai akhirnya dia kan bisa dia bisa biasanya berapa lama? Oke. Oke, berarti tadi tujuan konseling, kemudian strategi, dan waktunya berapa lama? Yang pertama, tujuan konseling itu adalah untuk memunculkan self-awareness, Bu. Pola itu salah satu yang akan kita sadari di dalam proses konseling. Ketika kita aware, kita nggak hanya menyadari pola, tapi juga apa dampaknya, sumbernya dari mana, itu semua. Jadi banyak. Yang kedua, strategi. Strategi itu tuh ada banyak sekali sebetulnya. Ada banyak sekali yang bisa digunakan dan pastinya kita akan sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan juga kebutuhannya klien. Jadi strateginya akan berbeda-beda. Bisa pakai CBT yang mungkin cukup dikenal, bisa DBT, person centered, ada banyak sekali. Dan yang ketiga, berapa lama? Tidak ada patokannya. Karena setiap orang perjalanannya akan sangat berbeda-beda. Ada orang yang cukup rajin bikin PR, rajin untuk memeriksa dirinya, mencoba untuk belajar berubah. Tapi ada orang-orang yang membutuhkan waktu lebih lama. Jadi itu nggak ada patokan pastinya akan berapa lama. Biasanya kalau misalkan kita tuh dari awal menyampaikan dulu, oke, kalau misalnya masalahnya seperti ini mungkin kita coba 10-12 pertemuan dan kita akan evaluasi lagi setelah itu. Dan pertemuan konseling itu pun gak yang seminggu sekali terus-terusan, tapi kita juga ngeliat perkembangannya klien seperti apa. Jadi bisa aja yang awalnya ketemunya seminggu sekali, oke nih udah mulai berfungsi dengan baik, udah mulai baik-baik, jadi jaraknya diperlebar 2 minggu sekali, kemudian 3 minggu sekali, kemudian sebulan sekali gitu. Jadi gak ada patokan setiap orang tuh harus berapa kali. Biasanya Bu, ketika klien datang, mereka udah menuliskan harapannya itu apa. Misalnya harapannya saya bisa lebih gampang tidur, udah gak susah tidur lagi. Harapannya saya gak overthinking lagi. Nah contohnya fenomenanya akan seperti itu. Tapi di dalam sesi konseling ketika digali lebih jauh, self-awareness yang dimunculkan adalah misalnya ternyata masalahnya itu bukan overthinking, tapi dia mempunyai masalah konflik dengan pasangannya di rumah, sehingga itu yang bikin dia overthinking gitu. Jadi ketika kita mengatakan strategi itu terkait dirinya sendiri, terkait dia dengan pasangan, ataupun bahkan dengan anaknya juga, gitu Bu. Oke, kami ada pertanyaan tentang konseling. Yang gimana pertanyaannya adalah sejauh manakah konseling ini berperan membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalah? Karena dengan jawaban ini nanti menyadarkan kita semua bahwa kita butuh yang namanya konseling. Karena tidak semua masalah juga diselesaikan dengan konseling. Mungkin itu saja pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga sudah sangat serius sampai merapatkan pertanyaan ini. Sejauh mana ya? Sejauh mana kliennya mau bekerja sama dan mau merubah. Ada klien-klien yang pada akhirnya berhenti di tengah jalan. Ada satu klien saya, dia adalah klien pertama. Dia datang 4 tahun lalu dalam kondisi depresi, udah gak mau hidup. Datang cuma bisa duduk, nangis selama 1 jam. Dan dia benar-benar ngerasa udah gak punya harapan apa-apa lagi. Udah sampai bilang, udahlah ngapain aku ada di sini, pengen mati aja. Klien ini sekarang kondisinya dia lagi S2 dengan LPDP di Amerika. Jadi sejauh mana klien itu mau berjalan untuk pulih. Sejauh mana implikasinya, sejauh mana juga klien itu bersedia. Dan sejauh mana konselor bisa membantu memberikan awareness itu, melihat
dan menolong dia melihat dirinya dengan lebih baik, bahwa dia punya potensi, bahwa dia tuh punya banyak hal lainnya di dalam hidup. Begitu.